Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, Bapak persilahkan. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang negara Asia Tenggara. Negara-negara di ASEAN, di kawasan Asia Tenggara. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang karakteristik dari negara-negara tersebut. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memahami tentang tujuan kita belajar. Yang pertama, agar anak-anak paham negara-negara mana saja di kawasan Asia Tenggara itu, kemudian karakteristik dari negara-negara Asia Tenggara. Pastinya beda negara ada perbedaan walaupun ada persamaannya nanti. Baik, berikut adalah lambang negara ASEAN. Kita akan mengawali dari Indonesia, kemudian ke Brunei, Filipina, ke Kamboja, Laos, lanjut ke Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Oke, kita memulai dari negara kita Indonesia. Negara Indonesia beribu kota di Jakarta, kemudian pemerintahannya berbentuk republik sehingga kepala negara maupun kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden. Mata uang kita rupiah, kemudian lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Baik, lanjut di Indonesia. Untuk iklim, kita di iklim tropis karena berada di garis khatulistiwa. Lanjut, secara geografis kita terletak di benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga jalur perdagangan internasional kita. Kemudian banyak sekali kerjasama internasional yang kita lakukan, di antaranya ASEAN, Uni Nation, PBB, GNP, KTT, dan lain-lain. Dan tingkat penduduk kita lumayan padat ya, ada 255,7 juta jiwa, itu data tahun 2015, sehingga Indonesia diprediksi 2024 itu mengalami bonus demografi. Oke, kita harus siap. Kemudian banyak sekali komoditas ekspor yang kita hasilkan, terutama di bagian ekstraktif, yang mengambil langsung dari alam seperti gas bumi, hasil hutan, pertanian, serta untuk melengkapi kebutuhan dalam negeri kita, pemerintah juga melaksanakan impor, baik impor industri, obat-obatan, kimia farmasi, serta barang elektronik maupun otomotif. Berikut dari Indonesia, lanjut kita ke Brunei Darussalam. Ibu kotanya di Bandar Sri Begawan, dipimpin oleh seorang sultan, sehingga ini karena kepemerintahannya kesultanan. Mata uangnya dolar Brunei, serta lagu kebangsaannya Allah pelihara sultan. Brunei Darussalam, berikut lambangnya. Kemudian Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, timur dan barat. Berada di Pulau Kalimantan bagian utara. Cara kita lihat lebih dekat di peta itu diperbesar, pasti ada bagian timur sama baratnya. Seperti Indonesia, beriklim tropis, penduduknya juga padat, 428.000, penghasil minyak, dan minyaknya itu sering diekspor, serta untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sering mengimpor transportasi, bahan-bahan kimia maupun hasil pertanian. Organisasi internasional yang diikuti Brunei juga banyak, WTO, G7, OPEC, OKI, ASEAN, dan lain-lain. Kita lanjut ke negara Filipina.
utaranya Maluku Utara, maaf. Oke, baik Filipina, ibu kotanya di Manila, pemerintahnya republik seperti Indonesia sehingga dipimpin oleh seorang presiden. Mata uangnya peso, kemudian lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Untuk Filipina, berikut lambang negaranya, memiliki banyak gunung aktif karena dilalui Sirkum Pasifik. Iklimnya juga iklim panas yang dipengaruhi angin monsun. Penduduknya sekitar 104 juta jiwa. Komoditas pertanian di sana, karena di sana lahannya juga luas, banyak, serta untuk impornya seperti kebanyakan Indonesia juga elektronik, obat-obatan, dan mebel. Oke, baik. Organisasi yang diikuti ASEAN pastinya, kemudian ada WTO, APEC, OPEC, OKI, dan lain-lain, ada PBB juga. Kita lanjut ke negara Kamboja. Kamboja ibu kota di Phnom Penh. Pemerintahannya Republik Komunis. Tambahan komunis. Kemudian kepala negaranya seorang presiden Dewan Negara, mata uangnya Ri. Nah, kemudian berikut adalah Kamboja. Bentang alamnya, Kamboja beriklim tropis. Bentuknya itu khas negaranya, hampir menyerupai piring karena bagian tengahnya seperti lembah, kemudian bagian pinggir-pinggirnya dikelilingi oleh bukit. Penduduknya 2017 kemarin sudah 16 juta jiwa. Perekonomiannya banyak ke pertanian, kemudian organisasi yang diikuti juga ASEAN, PBB, ILO, UNESCO, WHO. Kebanyakan negara-negara di ASEAN ini sektor pertanian yang digeluti. Baik, kita lanjut ke Laos. Laos ibu kota di Vientiane. Pemerintahnya hampir sama dengan Kamboja ya, Republik Komunis. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, mata uangnya klip, dan lagu kebangsaannya Pengkatlao. Untuk Laos, baik, Laos itu beriklim tropis, negara daratan di kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Nah, penduduknya 6 juta jiwaan. Baik, untuk ekspornya, dia penghasil biji timah, kayu, kapas, kopi yang banyak sehingga mereka impor, dan juga untuk pemenuhan kebutuhannya mereka minyak bumi, mesin elektronik, kemudian juga beras. Terlibat aktif dalam organisasi ASEAN serta mengikuti berbagai organisasi internasional seperti ASEM, FAO, UNDP, UNESCO, WHO, dan lain-lain. Oke, baik, nah ini negara tetangga kita, serumpun kita di utara Pulau Sumatera, Malaysia, dan di utara Pulau Kalimantan. Di utara Pulau Kalimantan ya, benar. Ibu kotanya di Kuala Lumpur, monarki konstitusional, pemerintahannya, kepala pemerintahannya perdana menteri, mata uangnya ringgit, lagu kebangsaannya negaraku. Baik, Malaysia, berikut lambangnya harimau. Oke, Malaysia terbagi jadi 2 kawasan seperti Brunei juga ya, tapi ini dibatas oleh laut. Ada Malaysia Barat sama Malaysia Timur. Yang timur ini satu pulau dengan Indonesia sama Brunei. Iklimnya sama, iklim tropis. Jumlahnya 2018 kemarin penduduknya 32,4 juta jiwa. Nah, selain pertanian juga pertambangan dan industri di sana maju pesat. Kemudian salah satu pemrakasa ASEAN bersama Indonesia di Thailand ya. Malaysia aktif juga dalam ADB, ASEM, WHO, WIPO, APEC, UNESCO, dan lain-lain.
Kemudian beralih kita ke Myanmar. Myanmar ibu kotanya Yangon, pemerintahnya republik dipimpin oleh presiden, kepala negaranya perdana menteri serta mata uangnya kyat. Lagu kebangsaannya Kabamakye. Baik, Myanmar. Untuk Myanmar lambangnya seperti ini. Kemudian penduduknya 2017 kemarin 53 juta jiwa. Awalnya negaranya bernama Burma atau Birma, kemudian berubah beralih menjadi Myanmar. Nah, terkenalnya Sungai Irrawaddy, Sungai Salman. Di sana ada delta dan itu sangat subur sekali tanahnya. Aktif juga dalam EDP, organisasi-organisasi internasional dari PBB, kemudian ASEAN juga. Nah, wilayahnya, untuk Myanmar ini unik. Kebanyakan negara ASEAN itu beriklim tropis. Dia juga ada iklim tropis sama subtropis karena berada di negara Asia Tenggara paling ujung utara. Oke, ujung utara ya. Baik, lanjut kita ke Singapura. Singapura ini dekat sekali dengan Indonesia. Lah anak-anak main ke Riau, Kepulauan Riau, terus ke Batam, nanti sudah bisa lihat daratan dari Singapura. Baik, Singapura pemerintahannya republik dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, mata uangnya dolar Singapura. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Karena satu rumpun ya, jadi bahasanya hampir sama dengan Indonesia, Malaysia. Singapura. Baik, Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Baik, dari 10 itu hampir semua di kawasan Asia Tenggara itu merupakan negara berkembang, dan 1 dari 10 itu adalah Singapura yang sudah negara maju. Pesat sekali, walaupun sempit, walaupun kecil, tetapi maju. Karena apa? Karena di sana sektor industrinya maju pesat. Singapura iklim tropis. Oke ya, sektor industrinya pesat, kemudian di sana juga sektor pariwisatanya oke, sama jalur perdagangan internasional yang sangat strategis, sehingga banyak negara-negara yang singgah ke sana sebelum memulai perjalanan ke Australia, ke Indonesia, ataupun ke Eropa gitu ya. Nah, juga pemrakarsa ASEAN mengikuti aktif di PBB, WTO, ADB. Nah, berikut adalah Thailand. Thailand ibu kotanya di Bangkok, pemerintahannya kerajaan konstitusional, sehingga dipimpin oleh seorang raja, kepala pemerintahannya perdana menteri. Mata uangnya baht Thailand, lagu kebangsaannya Plain Chart Thai. Lanjut, untuk Thailand. Thailand merupakan negara ASEAN yang tidak pernah dijajah. Iya, dari 10 itu 9-nya pernah dijajah oleh bangsa asing, dan Thailand satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Oke, baik, hebat. Hasil pertanian komoditas utamanya sehingga sering melimpah, kemudian diekspor. Iklimnya sama, iklim tropis. Jumlah penduduknya 2017 69 juta jiwa. Nah, ASEAN juga pemrakarsa, bahkan jadi tuan rumah untuk membentuk ASEAN ya. Thailand itu pemrakarsa, bahkan jadi tuan rumah untuk membuat organisasi Thailand, membuat organisasi ASEAN. Masya Allah, astagfirullah, maaf. Kemudian organisasi internasionalnya banyak sekali yang diikuti, dimaksudkan untuk biar negaranya bisa bersaing dengan negara-negara lain, biar tidak dikucilkan dengan negara lain, dan juga ada saling tukar ide. Lanjut, kemudian Vietnam ini negara ke-10
Negara terakhir yang akan kita bahas, ibu kota di Hanoi, kemudian pemerintahannya Republik Komunis, kepala negaranya ketua dewan negara, kepala pemerintahannya perdana menteri, mata uangnya dong, lagu kebangsaannya Tien Quan Cha. Nah, untuk Vietnam berikut lambangnya. Pada tahun 2017 penduduknya sudah 95 juta jiwa, hampir dipastikan akan mengalami peningkatan dari di 2020 ini. Negara ASEAN berada paling timur di semenanjung Indochina, ya di daratan ya. Kemudian cuaca di Vietnam terbagi jadi 4, yaitu pegunungan utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, Vietnam bagian selatan. Ini tentang bentang alamnya. Kemudian komoditas ekspornya banyak sekali karet, kopra, beras, minyak, dan juga impornya sering ngambil bahan bakar minyak, BBM yang sudah jadi, kemudian pupuk, obat-obatan, bahan kimia. Baik, itu ya nak ya. Kemudian banyak sekali juga organisasi-organisasi internasional yang diikuti oleh Vietnam. Baik, itulah 10 negara ASEAN beserta karakteristiknya nak. Dari 10 itu karena juga berada di kawasan Asia Tenggara, jadi secara iklim hampir sama semua, iklim tropis. Kemudian secara komoditas ekspornya itu banyak sekali penghasil di bidang pertanian. Kemudian termasuk kategori negara berkembang, kecuali Singapura yang sudah maju karena industrinya, karena pariwisatanya. Baik, diharapkan dari semua itu kita bisa paham tentang karakteristik negara-negara lain. Oh, negara yang sini itu maju karena apa? Diharapkan anak-anak juga bisa memajukan Indonesia dengan beragam keunggulannya di masa depan. Baik, seperti itu materi dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.